Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmadani dengan NIM 230608502009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manusia Bugis, karya Christian Peras. Saya akan mereview pada bagian kedua yang mencakup beberapa poin. Kita akan melihat bagaimana manusia Bugis itu berhasil menjaga, orang-orang Bugis itu berhasil menjaga akar budaya mereka sambil terus berubah seiring waktu. Masyarakat Bugis adalah contoh nyata dari sebuah peradaban yang berdinamika. Namun mereka itu tidak hanya statis, tetapi juga secara aktif beradaptasi dengan perubahan yang mana perubahan ini tidak menuju pada kehancuran budaya, melainkan menjadi sebuah evolusi yang memungkinkan nilai-nilai lama untuk tetap relevan di dunia yang modern ini. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu dari tradisional ke modern. Pergeseran dari masyarakat tradisional ke modern ini adalah inti dari cerita Bugis, yang mana dahulu kehidupan mereka ini sangat terikat pada pola lama, yang mana seperti pertanian, pelayaran, dan sistem kerajaan yang masih kuat saat itu. Status seseorang itu ditentukan oleh garis keturunan dan tatanan sosial. Hal ini menjadi hal yang mutlak, namun seiring berjalannya waktu, pengaruh dari luar mulai masuk, terutama melalui perdagangan dan pendidikan. Dalam buku ini Peras menjelaskan bahwa hal ini membawa perubahan besar dalam cara mereka melihat dunia hari ini. Meskipun warisan lama itu masih ada, faktor-faktor seperti kekayaan, pendidikan, dan juga jaringan global itu bukan merupakan maksudnya jaringan global juga memainkan peran penting dalam menentukan status dan pengaruh seseorang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis itu dinamis, tidak takut berubah, tetapi tetap memegang teguh identitas mereka. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan poin kedua, yaitu kekerabatan, gender, dan perkawinan. Berbicara tentang tiga pilar utama yang membentuk masyarakat Bugis ini. Yang pertama, kekerabatan. Jadi ikatan keluarga itu adalah sebuah pondasi dari segalanya. Sistem kekerabatan di Bugis ini sangat kuat dan meluas, menjadi sumber utama dari identitas dan status sosial. Hubungan darah lebih penting dari batas geografis. Kemudian selanjutnya ada peran gender. Meskipun masyarakat Bugis ini dikenal sebagai masyarakat yang patriarki, di mana laki-laki sering memimpin di ranah publik, peran perempuan Bugis sangatlah kuat dan signifikan. Mereka itu tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga seringkali menjadi pengambil keputusan utama di dalam keluarga. Bahkan mereka juga memiliki pengaruh besar di belakang layar. Selanjutnya yang ketiga terkait perkawinan. Di Bugis itu perkawinan bukanlah sekedar penyatuan dua individu, melainkan perjanjian sakral antara dua keluarga, menjadi perjanjian sakral antara dua keluarga besar. Peras mencatat bahwa perkawinan itu seringkali diatur untuk menjaga status sosial dan memperkuat aliansi. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kekuatan
dan harmoni sosial itu masih tetap terjaga. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan yang ketiga, poin ketiga, yaitu stratifikasi sosial. Nah, masyarakat Bugis memiliki stratifikasi sosial yang jelas. Pelras menggambarkan struktur ini seperti sebuah piramida yang memiliki 3 lapisan. Nah, 3 lapisan utama yang mana di puncaknya itu ada kaum bangsawan dan keturunan-keturunan raja dan pemimpin masa lalu yang memiliki gelar seperti Andi atau Daeng. Nah, mereka itu secara historis memegang kekuatan politik dan hak istimewa. Nah, di bawah mereka ada rakyat biasa yang mana merupakan mayoritas populasi. Nah, dan pada masa lalu itu ada budak yang menjadi bagian dari struktur sosial ini. Nah, penting untuk dicatat bahwa sistem perbudakan di Bugis ini memiliki karakteristik yang unik, di mana budak itu sering dianggap sebagai bagian dari keluarga besar meskipun tanpa hak penuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin keempat, yaitu penguasa, wilayah kekuasaan dan kerajaan. Nah, pusat kekuasaan di Bugis berpusat pada penguasa dan wilayah kekuasaan mereka. Nah, Pelras menjelaskan bahwa seorang penguasa atau datu memimpin sebuah kerajaan yang wilayahnya itu disebut Wanua. Nah, Wanua ini bukan hanya sekedar wilayah geografis, melainkan sebuah entitas politik dan sosial yang memiliki otonomi. Nah, hubungan antara penguasa dan rakyatnya itu sangatlah penting, karena penguasa itu bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan rakyatnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin proses pengelompokan dan struktur internal Wanua. Nah, setiap Wanua itu memiliki kehidupan internalnya sendiri yang sangat unik. Nah, Pelras itu menjelaskan bahwa proses pengelompokan masyarakat di dalamnya itu didasarkan pada ikatan keluarga dan komunitas. Nah, setiap Wanua memiliki struktur internal yang diatur oleh ade atau hukum adat. Nah, ade ini adalah aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, mengatur segala aspek hal ini mengatur segala aspek kehidupan. Nah, mulai dari kepemilikan seperti tanah hingga cara menyelesaikan konflik, aturan-aturan ini memastikan bahwa tatanan sosial di dalam Wanua tetap stabil dan juga harmonis. Nah, selanjutnya yang terakhir, hubungan patron klien. Nah, jadi tentang hubungan patron klien ini adalah sebuah aspek penting dari tatanan sosial Bugis. Hubungan ini melibatkan orang yang berkuasa atau kaya yang disebut sebagai patron, yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat biasa atau disebut dengan klien. Nah, sebagai balasannya, klien ini memberikan kesetiaan dan dukungan kepada patron mereka. Hubungan ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga menciptakan ikatan sosial yang kuat. Nah, mereka menjaga solidaritas di antara anggota masyarakat dan juga memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam kesulitan. Nah, demikianlah penjelasan terkait bagian kedua dari buku Manusia Bugis ini. Dari halaman ke halaman buku Manusia Bugis ini kita melihat sebuah
gambaran utuh tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur seperti siri atau harga diri, dan juga kayak pace atau solidaritas. Nah, sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman, mereka itu membuktikan bahwa kita bisa menghormati masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya. Semoga penjelasan yang saya sempat jelaskan tadi tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai setiap kekayaan budaya yang ada di negara kita ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.